Welcome to our presentation. My voice won't hesitate to run up on your voice. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligence yang juga berasal dari bahasa Latin intellectus, intelligentsia atau intelligere, di mana kata-kata tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Menurut KBBI, pengertian intelijensi adalah daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru, atau bisa juga dikatakan sebagai kecerdasan. Secara umum, intelijensi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalaman, menyelesaikan masalah atau problem solving, dan menggunakan pengetahuan secara efektif untuk beradaptasi dengan situasi atau kondisi lingkungan yang baru. Pengertian ini biasa disebut juga dengan pengertian konseptual. Sedangkan secara operasional, pengertian intelijensi adalah semua aspek yang diukur dalam tes intelijensi. Aspek-aspek tersebut cenderung bersifat akademik dan dipengaruhi oleh budaya. Kategori pengertian intelijensi menurut para ahli. Di sini ada pendapat dari Shanlake dan Marcus Hunter. Mereka berpendapat ada 3 kategori, yaitu definisi secara kolektif, psikologis, dan Althusser. Definisi kolektif. Definisi ini adalah definisi intelijensi yang dibuat atau disetujui lebih dari satu individu atau mewakili pendapat beberapa orang atau organisasi. Biasanya definisi ini dikutip dalam ensiklopedia, kamus, atau artikel ilmiah. Selanjutnya yaitu definisi psikologis, yaitu definisi-definisi yang dikemukakan oleh psikolog. Misalnya, pendapat dari Anastasi yang berbunyi, intelijensi bukanlah sebuah kemampuan tunggal, melainkan sebuah gabungan dari beberapa fungsi. Hal ini berarti diperlukan kombinasi dari beberapa kemampuan untuk dapat bertahan dan berkembang di dalam sebuah kultur. Contoh yang lainnya adalah pendapat dari Dearborn. Pendapatnya adalah intelijensi merupakan kemampuan untuk belajar atau mengambil keuntungan dari pengalaman. Dan yang terakhir adalah definisi Althusser. Definisi ini mengacu pada definisi yang diungkapkan oleh para peneliti di bidang artificial intelligence. Misalnya pendapat dari C.S. Albus. Pendapatnya adalah intelijensi merupakan kemampuan dari sebuah sistem untuk dapat bertindak sesuai dengan lingkungan yang tidak pasti. Tindakan yang sesuai dapat meningkatkan kemungkinan untuk mencapai kesuksesan, dan kesuksesan adalah pencapaian yang mendukung tujuan utama dari sistem tersebut. Pengukuran intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi seseorang, tidak bisa hanya dengan berdasarkan perkiraan melalui pengamatan, akan tetapi harus menggunakan alat khusus yang dinamakan tes intelijensi atau tes IQ. Yakni itu di sampingnya sudah ada contoh alat khusus yang di tes intelijensi itu, seperti soal-soal. Lalu orang yang dapat dipandang sebagai orang yang pertama menciptakan tes intelijensi yakni adalah Alfred Binet. Bagi masyarakat umum, istilah IQ seringkali disamakan dengan intelijensi, padahal keduanya berbeda. Intelijensi yaitu kemampuan umum sesungguhnya yang dimiliki seseorang. IQ sesungguhnya indeks tingkat relatif intelijensi seseorang setelah dibandingkan dengan orang lain yang seusia dengannya. Dengan demikian, IQ hanyalah sebuah ukuran tingkatan kecerdasan dan bukan kecerdasan yang sebenarnya. Itu ada tabel
untuk mengetahui tingkat intelijensi seseorang. Yakni IQ 140 itu tafsirannya orangnya itu berbakat. Lalu IQ 120 sampai 140 sangat superior. 110 sampai 120 itu superior. 90 sampai 110 normal, yakni rata-rata. Lalu IQ 70 sampai 90 yakni normal, tapi normal yang tumpul. Lalu IQ 50 sampai 70 yakni moron. Lalu IQ 20 sampai 50 yakni imbecil. Lalu IQ yang terakhir yakni 0 sampai 20 yakni idiot. Awalnya skor IQ didapat dari membagi umur mental atau mental age, MA disingkat, dengan umur sebenarnya atau chronological age, yakni CA, kemudian dikalikan dengan 1000, yakni rumusnya itu IQ sama dengan MA dibagi CA dikali 1000, dan hasilnya IQ yang Anda cari. Akan tetapi prosedur macam ini tidak lagi digunakan. Perhitungan IQ kini diperoleh melalui perhitungan deviasi standar, yakni pengukuran penyebaran distribusi skor. Menurut Surya Barata, perkembangan tes intelijensi melewati 4 fase, yakni yang pertama fase persiapan, yaitu fase di mana para ahli sedang berusaha mendapatkan tes intelijensi tersebut. Yang kedua, fase naif, fase di mana orang menggunakan tes intelijensi tanpa kritik. Yang ketiga, fase mencari tes bebas dari pengaruh kebudayaan, yaitu untuk mencari tes yang bebas dari pengaruh kebudayaan. Yang keempat, yakni fase kritis, yaitu fase di mana orang menggunakan tes intelijensi dengan sikap kritis, artinya tes tersebut sangat berguna tetapi memiliki kelemahan-kelemahan. Menurut Surya Barata, di antara tes intelijensi itu adalah bahwa tes intelijensi itu yakni satu, tergantung kepada kebudayaan. Yang kedua, hanya cocok untuk tingkah laku tertentu. Yang ketiga, hanya cocok untuk tipe kepribadian tertentu. Yang keempat, intelijensi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keturunan. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni mengandung kekeliruan. Karena kelemahan tersebut, maka menurut Muhammad bin Shah, yakni kebenaran hasil tes IQ tidak usah dipercayai secara penuh karena 2 alasan pokok, yakni yang pertama, kemungkinan hasil yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi seperti kesehatan, yakni alat tes dan lain-lain. Yang kedua, karena perkembangan kemampuan anak yang berbeda-beda menyebabkan anak belum mampu menyelesaikan tes sehingga hasil yang dicapai kurang memuaskan. Sekian hasil terima kasih. Teori intelijensi. Teori intelijensi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu teori general intelligence dari Spearman, yang kedua teori intelijensi dari Cattell, yang ketiga teori structure of intellect dari Guilford, yang keempat teori multiple intelligence dari Gardner, dan yang kelima triadic theory of intelligence dari Stanford. Yang pertama yaitu teori general intelligence dari Spearman. Menurut Spearman, intelijensi adalah kemampuan umum yang terutama berkaitan dengan induksi hubungan atau saling hubungan. Spearman dalam Walkitas 1997 membagi kandungan intelijensi menjadi 2 macam faktor, yaitu A. General ability atau disebut dengan faktor G, dan B. Specific ability atau disebut dengan faktor S.
Karenanya teori dari Spearman ini dinamakan teori dua faktor atau two factor theory. Namun menurut Spearman, faktor general atau faktor G, yaitu faktor umum yang mewakili berbagai tes intelijensi, lebih penting daripada faktor spesifik. Yang kedua yaitu teori intelijensi dari Chattel. Raymond B. Chattel dalam Sukaji 1998 menyarankan teori yang banyak memengaruhi teori struktur intelijensi. Ada dua macam unsur kecerdasan umum, yaitu intelijensi yang fluid dan yang kristal. Intelijensi yang fluid sebagian besar berbentuk nonverbal dan bentuk mental yang efisiensinya relatif sempit sebab menyesuaikan dengan tuntutan budaya. Unsur ini berkaitan dengan kapasitas seseorang untuk belajar memecahkan masalah. Jadi intelijensi fluid digunakan bila tugas memerlukan adaptasi terhadap situasi baru. Sebagian bentuk intelijensi yang kristal merupakan bentuk yang sudah dipelajari menggunakan intelijensi fluid dalam budaya tertentu. Unsur yang kristal ini sangat tergantung pada budaya dan digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan tanggapan yang telah dipelajari atau telah terbiasa. Teori yang ketiga yaitu teori struktur of intellect dari Guilford. Berbeda dengan Spearman yang memusatkan perhatian pada faktor G, Guilford lebih memusatkan perhatian pada faktor yang spesifik seperti ingatan, pemahaman verbal, atau kemahiran bekerja menggunakan angka-angka. Guilford dalam Sukaji 1998 menyarankan bangunan perpaduan berbagai unsur kecerdasan dalam bentuk kubus matriks yang dinamakan Structure of Intellect atau SOI. Model SOI ini mengklasifikasi kemampuan intelektual menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi operasi, dimensi isi, dan dimensi produk. Dimensi operasi menunjuk pada macam operasi intelektual yang dituntut oleh tes, yaitu kognisi, ingatan, produksi divergen, produksi konvergen, atau evaluasi. Dimensi isi menunjuk pada sifat materi atau informasi yang diajukan kepada subjek yang diukur intelijensinya, penglihatan, pendengaran, simbol, semantik, atau perilaku. Dimensi produk menunjuk pada struktur mental yang harus diproduksi untuk mendapatkan jawaban yang benar. Unit, kelas, hitungan sistem, transformasi, atau indikasi. Karena klasifikasinya mencakup 6 kali 5 kali 6 kategori, maka dalam model itu terdapat 180 sel. Diharapkan setiap sel paling sedikit berisi satu faktor. Namun setelah 20 tahun penelitian, Guilford dan Hofner dalam Sukaji 1998 berhasil mengetarai 98 faktor. Adapun teori yang keempat yaitu teori multiple intelligence dari Gardner. Dipengaruhi oleh Guilford, Gardner dalam Engel dan Object 1997 menunjukkan bahwa kebanyakan konsepsi intelijensi terlalu sempit. Menurut Gardner, intelijensi manusia memiliki 10 dimensi, yaitu linguistic intelligence, yaitu sensitivitas terhadap makna atau susunan kata-kata dan penggunaan bahasa yang bervariasi. B. Magical mathematics intelligence, yaitu kemampuan untuk mengerjakan rangkaian logika yang panjang dan mengenali pola dan susunan realitas. Yang ketiga adalah C, yaitu musical intelligence, yaitu sensitivitas terhadap pola musik, melodi, dan nada. D. Spatial intelligence, yaitu kemampuan untuk merasakan dunia visual secara akurat dan menciptakan kembali transformasi atau modifikasi aspek realitas atas dasar persepsi. E. Bodily kinesthetic intelligence, yaitu kemampuan menggunakan tubuh dengan baik dan menghandle objek. F. Interpersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. G. Intrapersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk mengakses kehidupan internal sendiri.
H. Naturalis intelligence, yaitu kemampuan mengenali dan mengkategorikan spesies, flora, dan fauna di lingkungan sekitar. I. Spiritual intelligence, yaitu kemampuan mengaktualisasi sesuatu yang bersifat transenden atau menyandaran akan nilai akidah keimanan, keyakinan akan kebesaran Tuhan. Dan yang terakhir, J. Existential intelligence, yaitu kemampuan pada berbagai masalah kehidupan dan aspek eksistensial manusia serta pengalaman mendalam terhadap kehidupan. Teori selanjutnya yaitu teori Triarchik Theory of Intelligence dari Sternberg. Seperti Gardner, Sternberg juga menggunakan perspektif multi kemampuan dalam memandang intelijensi. Sternberg memandang intelijensi manusia dapat dipisahkan ke dalam proses-proses komponen yang memengaruhi cara individu berpikir dan memecahkan masalah. Teori ini terbagi dari 3 bagian, yaitu A. Komponen-komponen pemrosesan, B. Komponen-komponen kontekstual, dan C. Komponen-komponen pengalaman. Bagian paling mendasar dari teori ini adalah komponen-komponen pemrosesan yang digunakan individu untuk memecahkan masalah, yaitu komponen perolehan pengetahuan, komponen kinerja, dan metakomponen. Komponen perolehan pengetahuan memungkinkan individu mempelajari informasi baru. Komponen kinerja menghadapi masalah untuk menghasilkan solusi, dan metakomponen mengorganisir dan mengelola komponen lainnya. Bagian kedua teori ini berupaya menjelaskan bagaimana intelijensi berhubungan dengan hal-hal yang terdapat dalam lingkungan sehari-hari. Orang yang intelijen beradaptasi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan, mengubahnya atau memilih menyimpang darinya jika diperlukan. Bagian ketiga dari teori ini menggambarkan bagaimana intelijensi dimodifikasi oleh pengalaman. Perilaku intelijensi memiliki 2 karakteristik, yaitu kemampuan untuk menghadapi pengalaman secara efektif dan kemampuan untuk memecahkan masalah secara efisiensi dan otomatis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Hasanuddin Rusadi dengan nomor NIM 1262022111018 dari kelas PPA 1A mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan intelijensi. Intelijensi dapat berubah sepanjang waktu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa intelijensi berubah sebanyak 28 poin antara usia 2,5 tahun hingga 17 tahun. Bahkan 1/7 dari siswa dapat berubah hingga 40 poin. Perubahan ini dimungkinkan karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Para ahli psikologi berbeda pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor genetik, gizi, dan lingkungan. Selain itu, intelijensi orang satu dengan yang lain cenderung berbeda. Hal ini karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor yang mempengaruhi intelijensi antara lain sebagai berikut. 1. Faktor bawaan. 2. Faktor minat dan pembawaan yang khas. 3. Faktor pembentukan. 4. Faktor kematangan. Dan yang kelima, faktor kebebasan. Perkembangan intelijensi terdapat pada masa anak-anak, remaja, dan dewasa. A. Perkembangan pada anak-anak. Sejak tahun pertama dari usia anak, fungsi intelijensi sudah dimulai tampak dalam tingkah lakunya. Dilihat dari perkembangan kognitif menurut Piaget, usia bayi ini berada pada periode sensorimotor.
Bayi mengenal objek-objek yang berada di lingkungannya melalui sistem penginderaan dan gerakan motoriknya. Meskipun ketika dilahirkan seorang bayi sangat bergantung dan tidak berdaya, tetapi alat-alat inderanya sudah langsung bisa berfungsi. B. Perkembangan pada remaja. Masa remaja adalah tahap perkembangan pada umumnya dimulai sekitar usia 13 tahun dan pada umumnya masa remaja didefinisikan sebagai masa peralihan antara masa anak ke masa dewasa yang berjalan antara usia 13 tahun sampai 21 tahun. Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescent, artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Dalam hal ini sesungguhnya memiliki arti mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan tersebut didukung oleh Piaget yang menyatakan bahwa secara psikologis remaja adalah suatu usia di mana anak tidak merasa berada di bawah tingkat lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Pada umumnya permulaan masa remaja, pertumbuhan fisik yang sudah tampak menyerupai manusia dewasa dan juga mulai berfungsi hormon-hormon sekunder, tetapi kebanyakan tidak diikuti dengan perkembangan psikis yang sama pesatnya. C. Perkembangan pada dewasa. Menurut David Wechsler dalam Demista 2008, kemunduran kemampuan mental merupakan sebagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Kemerosotan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, disebabkan berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, atau depresi. Tetapi kemampuan intelektual lansia tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satu faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut salah satunya adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektual mereka, serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan intelijensi terhadap keberhasilan belajar. Semakin tinggi intelijensi seorang individu, semakin besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat intelijensi individu, semakin sulit individu itu mencapai kesuksesan belajar. Oleh karena itu, perlu bimbingan belajar dari orang lain seperti guru, orang tua, dan lain sebagainya. Sebagai faktor psikologis yang penting dalam mencapai kesuksesan belajar, maka pengetahuan dan pemahaman tentang kecerdasan perlu dimiliki oleh setiap calon guru profesional, sehingga mereka dapat memahami tingkat kecerdasannya. Kalau seorang murid mempunyai tingkat kecerdasan normal atau di atas normal, maka secara potensial dapat mencapai prestasi yang tinggi. Namun dalam kenyataan, kadang-kadang kita menjumpai murid yang mempunyai tingkat kecerdasan di atas normal, tetapi prestasi belajarnya rendah sekali, bahkan ada yang gagal sama sekali. Peran intelijensi terhadap prestasi belajar adalah masalah dimensionalitas intelijensi dalam prestasi pada pendidikan di sekolah. Dengan demikian, banyak dari kalangan ilmuwan meneliti seberapa besar pengaruh intelijensi terhadap prestasi belajar khususnya di sekolah. Akan tetapi di sini penulis ingin mengulas sedikit dan para pendapat tentang hubungan kreativitas dan intelijensi terhadap pengaruh prestasi sekolah dengan menyibukkan bagaimana implikasinya terhadap pendidikan.
pertama yaitu dari Torrance, Getchell, dan Jackson dari Yamamoto, yaitu kelompok siswa yang kreativitasnya tinggi tidak berbeda dalam prestasi sekolah dari kelompok siswa yang intelijensinya relatif lebih tinggi. Yang kedua yaitu dari Torrance lagi, yaitu dari hasil hipotesis menyatakan bahwa daya imajinasi, rasa ingin tahu, dan orisinalitas dari subjek yang kreativitasnya tinggi dapat mengimbangi kekurangan dalam daya ingatan dan faktor-faktor lain yang diukur oleh tes intelijensi. Yang ketiga yaitu dari Utami Munandar, yaitu terhadap siswa SD dan SMP menunjukkan bahwa kreativitas sama absahnya seperti intelijensi sebagai prediktor prestasi sekolah. Jika efek intelijensi dieliminasi, hubungan antara kreativitas dan prestasi sekolah tetap substansial. Cukup sekian penjelasan PPT yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk penjelasan yang lebih lengkap bisa dilihat pada makalah. Cukup sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.